Halo sahabat Capsanek, sebelum saya mulai video ini, alangkah baiknya kalian klik tombol like, subscribe, hidupkan loncengnya, dan jangan lupa lagi untuk share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa tahu channel saya dan bisa mengetahui informasi dan tutorial yang saya berikan. Oke, lanjut videonya. Halo sahabat Capsanek, di video ini saya bakalan kasih tahu cara setting tenda O3 dengan mode access point. Tenda O3 ini adalah alat wifi outdoor yang lumayan mantap kinerjanya. Tenda O3 ini harganya sekitar 300 ribuan. Tenda O3 ini harganya lebih terjangkau dibanding alat wifi outdoor yang lain. Produk tenda, ada dua produk wifi outdoor yang dibuat oleh tenda. Yang pertama tenda O1, yang kedua tenda O3. Kalau tenda O1 itu lebih murah guys, tetapi mode di dalam tenda O1 hanya 3. Yang pertama access point, yang kedua client, dan yang ketiga repeater. Kalau tenda O3 itu banyak modenya guys, makanya harganya lebih mahal daripada tenda O1. Oke guys, apakah kalian penasaran dengan cara setting tenda O3? Tapi sebelum saya mulai video ini, alangkah baiknya kalian klik tombol like, subscribe, and share. Oke, lanjut videonya. Oke guys, dan sekarang kita sudah ada di layarnya dan langsung saja kita masuk ke IP dari tenda. Di sini IP tenda O3-nya sudah saya ganti. Saya samakan segmennya dengan IP Mikrotik. Dan ini sudah masuk ke login pack-nya. Dan langsung saja kita masukkan min dan passwordnya. Oke guys, dan di sini kita sudah masuk di quick setup. Dan yang pertama-tama kita lihat di status. Ini tenda O3 nya sudah saya setting ya guys. Oke guys, dan di sini working modenya itu access point ya. Dan SSID nya saya kasih nama sektor selatan. Security mode nya mixed WPA atau WPA 2 PSK. Channel atau radio band 6 atau 2437. Wireless client 2. Ini ada dua klien yang terhubung ya guys. Oke, dan MAC addressnya D832.14.8F3E F1. Signal strength 64 dBm. Background noise minus 93 dBm. TX atau RX link 1x1. Transmit atau receive speed 24 Mbps atau 24 Mbps. Oke guys, wireless clientnya sini ada dua. Yang terhubung itu IP-nya itu 192.168.10.45 dan 192.168.10.66. Oke guys, dan langsung saja kita pergi ke quick setup. Oke guys, dan di sini saya itu setting sebagai access point-nya guys. Kalian itu tinggal next lalu kalian kasih nama sesuai keinginan kalian dan sesuai nama wifi kalian. Misalnya kalian nama wifi kalian itu internet murah, kalian bisa kasih nama access point-nya itu internet murah. Kalian kasih nama access point-nya itu sesuai kemauan kalian dan sesuai nama internet kalian. Oke guys, dan langsung saja kita pergi ke network. Oke guys, networknya ini saya setting static IP address. Dan IP addressnya ini saya bikin 140 dan default gateway-nya sudah pasti ujungnya itu 1. Dan saya menggunakan segmen 10 ya guys, 10 titik sekian. Dan gateway-nya itu 10.1. Dan DNS-nya saya menggunakan DNS Google, yaitu 888 dan secondary-nya 8844. Oke, langsung saja kita ke DHCP server. DHCP servernya ini tidak saya aktifkan ya guys, dikarenakan sudah ada DHCP server dari Mikrotik. Dan langsung saja kita pergi ke DHCP client. Dan DHCP clientnya juga nggak aktif ya guys, dan VLAN setting juga nggak aktif. Oke, dan langsung saja kita pergi ke wireless. Oke guys, dan di sini enable wirelessnya itu kalian centang ya. Kalau tidak kalian centang, maka dia itu tidak akan aktif. Dan di sini country atau region atau negara saya pilih Indonesia. Di sini banyak macam negara ya guys, kalian bisa pilih. Jika kalian tinggal di Malaysia, kalian pilih Malaysia. Dan jika kalian tinggal di India, kalian pilih India. Dan jika kalian tinggal di Brazil, kalian pilih Brazil. Oke guys, dan di sini dikarenakan kita di Indonesia, jadi kita pilih Indonesia. SSID-nya ini terserah ya guys, terserah nama wifi kalian dan terserah kemauan kalian. Oke guys, dan broadcast SSID-nya ini saya enable dikarenakan
wifi ini itu ditembak oleh pelanggan-pelanggan kita. Jadi kalau wifi-nya di hidden atau di disable, maka tidak bisa ditembak. Kecuali kalau dia sudah terhubung, kita bisa di hidden kan. Ini ibaratnya itu menghide SSID guys, broadcast SSID, dan ini saya aktifkan. Kalau disable itu non aktif. Oke guys, dan di sini network mode. Network modenya ini saya pilih 11 BGN yang paling lengkap ya guys. Dia itu ada B, ada G, ada BG, ada BGN, dan saya pilih yang paling lengkap agar sinyalnya stabil. Oke guys, channelnya ini saya pilih channel 6 dikarenakan di daerah saya channel 6 ini lumayan sepi dan lumayan jauh dari kata interferensi. Dan transmit power kita pilih 29 dBi. Channel bandwidth kita pilih 20 MHz. Transmit rate-nya auto. Security modenya mixed WPA atau WPA 2PSK. Security modenya ini kita harus pilih mixed ya guys, agar akses point kita itu aman dari serangan wifi master key. Oke, dan ini encryption algorithm, dan ini saya pilih AES, dan key-nya ini passwordnya ya guys. Ini passwordnya kalian masukkan terserah kemauan kalian. Key update intervalnya 0, isolate kliennya disable, dan max number of client ini adalah jumlah pelanggan yang bisa terhubung guys. Dan di sini saya pilih 3 dikarenakan pelanggan saya yang nembak akses point ini dia itu cuma 2, dan saya kasih 1 device agar saya bisa mengontrolnya lewat HP ataupun lewat laptop. Oke guys, dan ini saya kasih 3 agar menghindari dari kalau misalnya orang terhubung itu hanya bisa 1 guys. Jadi kalau orang hack itu tidak bisa beramai-ramai, dia hanya 1 alat saja yang bisa terhubung. Oke guys, mungkin di wirelessnya di bagian basic ini sudah tahu ya guys semuanya, dan langsung saja kita pergi ke advance. Oke guys, dan sini WMM nya enable, APSD nya disable, minimum RSSI threshold nya disable, preamble nya long preamble, signal transmission nya capacity oriented, transparent bridge nya disable, antena polarization nya vertical polarization, signal reception level 6, transmission distance nya 3 km, beacon intervalnya 100, fragment thresholdnya 2346, RTS thresholdnya 2347, DTIM intervalnya 1, signal LED 1 thresholdnya minus 90 dBm, signal LED 2 thresholdnya minus 80 dBm, signal LED 3 threshold minus 70 dBm. Oke guys, dan wireless di bagian advance nya sudah tahu ya guys, dan langsung saja kita pergi ke access control. Oke guys, access controlnya ini tidak perlu di setting guys. Ini access control ini berfungsi agar jika kalian ingin menghindari hacker ya guys, jadi kalian itu hanya membolehkan beberapa MAC address saja untuk terhubung. Tapi saya itu nggak mau gitu ya guys, karena itu terlalu ribet bagi saya. Oke, langsung saja kita ke advance, dan ini nggak perlu disetting ya guys. LAN rate nya ini nggak perlu, diagnosenya ini tidak perlu. Yang perlu kita setting hanyalah network service. Oke guys, yang saya setting di sini adalah reboot schedule. Reboot schedule ini adalah dia itu mati otomatis di saat tidak terpakai, misalnya jam 2. Oke guys, saya di sini setting setiap malam jam 2 agar alatnya itu di pagi hari sudah siap bekerja lagi, dikarenakan agar kerjanya itu maksimal guys. Dia itu perlu istirahat sebentar 5 menit atau 1 menit itu agar alat ini tidak kepanasan dan alat ini itu baik performanya dan baik kinerjanya. Oke guys, dan langsung saja kita pergi ke tool. Oke guys, dan di sini kalian setting time zone-nya ini Bangkok Jakarta, dikarenakan kita tinggal di Indonesia. Dan maintenance-nya ini kalian nggak perlu ya, karena ini untuk reboot, untuk reset, untuk upgrade, untuk backup atau restore. Dan yang perlu kalian setting adalah akunnya ini perlu kalian setting. Kalian bisa masuk lewat administrator, bisa juga lewat guest. Kalian atur sesuai keinginan kalian agar tidak semua orang bisa memasukinya. Oke guys, mungkin segini saja cara setting tenda O3 sebagai access point. Oke guys, mungkin segini dulu video kita kali ini, dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and share. Oke guys, dan bagi kalian yang mempunyai ide menarik untuk saya bikin video apa, kalian bisa komen di bawah video ini. Oke guys, dan sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Bye.